Halo Rek, apa kabar? Kali ini aku ingin bahas tentang sampah. Kalian tahu gak sih Rek, saiki sampah itu udah memiliki dampak yang besar bagi makhluk hidup itu. Jadi contohnya flora, fauna itu pasti tahu loh Rek. Ternyata hal tersebut sebagian besar disebabkan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri, sehingga berdampak kepada makhluk hidup yang lain, ya seperti hewan, tumbuhan, ya kayak flora dan fauna gitu. Terus selain berdampak kepada hewan atau tumbuhan, itu juga berdampak kepada manusia itu sendiri atau masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi kayak timbulnya penyakit, kita ambil contoh aja diare. Diare sekarang ini pun ya juga banyak disebabkan oleh yaitu sampah-sampah yang berserakan itu. Selain itu dampaknya pun dapat menyebabkan pencemaran di lingkungan seperti pencemaran air, yang dimana hewan-hewan laut atau ekosistem laut itu terganggu. Jadi contohnya kayak ikan-ikan pada mati karena banyak sampah kan di sungai atau laut itu. Lalu kayak pencemaran udara itu yang mengganggu pernapasan masyarakat Indonesia itu sendiri deh. Jadi kalau kita membuang sampah sembarangan gitu ya kita juga dapat menerima dampaknya itu. Lalu ada juga pencemaran tanah deh. Jadi kita sulit untuk menanam tanaman yang tanahnya itu udah tercemar oleh sampah-sampah kan. Sampah itu banyak kayak kandungan-kandungannya. Nah, kandungan-kandungan itu bisa merusak tanah sehingga kita sulit untuk menanam tanaman di tanah tersebut. Lalu bagaimana solusinya? Jadi menurutku itu solusinya itu yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua itu melakukan kegiatan gotong royong maupun di lingkungan rumah, gereja, atau tempat ibadah atau sekolah, mungkin tempat umum dan lain-lainnya. Terus yang ketiga itu ada kayak pembinaan untuk menyadarkan masyarakat Indonesia akan bahaya sampah ini. Jadi biar masyarakat Indonesia tuh paham gitu loh. Ini loh Rek, bahayanya sampah itu kayak gini. Terus kayak kandungan-kandungannya itu macam-macam gitu, sehingga bisa menyebabkan bahaya-bahaya yang lainnya gitu. Mungkin pembahasanku ini sampai sini dulu, nanti dilanjutkan oleh temanku Rek. Oke. Halo guys, gimana kabarnya? Api-api aja sih. Semoga saat pandemi saat ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Amin. Halo Rek, aku mau ngomong. Di Indonesia ini banyak permasalahan. Contoh permasalahannya adalah permasalahan sampah. Nah, sampah di Indonesia ini bukannya tambah sedikit, tapi tambah banyak. Terus ada berita lagi bahwa sampah ini diimpor ke Indonesia. Wih, gila Rek. Kita tuh harus tegas dalam hal ini. Karena ini negara kita dan kita tuh bukan negara sampah kan. Dan kemudian ngomong-ngomong tentang sampah ini telah merusak flora dan fauna di Indonesia dan kekayaan alamnya. Contoh kerusakan yang diakibatkan sampah di fauna. Mereka itu sulit berkembang biak dan mereka itu tidak bisa membedakan makanan dan mana yang sampah. Kan yang bisa membedakan hanyalah manusia. Nah, yang lain seperti hewan-hewan yang lain kan mereka tidak tahu dan mereka asal memakannya. Kemudian mereka mati karena gara-gara sampah. Kemudian kalau yang flora, mereka itu tidak bisa mendapatkan makanan yang baik, nutrisi dari tanah karena racun-racun yang dihasilkan oleh sampah. Terus omong-omong tentang sampah ini telah merusak kekayaan alam dan apa ya? Terus wisata-wisata di Indonesia itu kurang menarik gara-gara sampah, adanya sampah, banyaknya sampah. Dan bayangkan saja kalau di Indonesia ini bebas sampah, rakyat-rakyatnya ini sadar akan sampah, pasti bersih, pasti negara yang maju. Bayangkan saja kalau flora dan faunanya yang diakibatkan sampah telah punah, terus kembali lagi. Apa nggak tambah kaya lagi kita? Terus bagaikan game itu kayak game cheater gitu loh. Indonesia itu punya segalanya,
flora dan fauna yang beragam, terus kekayaan alamnya, sumber daya alamnya yang banyak. Terus kita tuh kurang apa lagi itu loh. Terus cuma gara-gara permasalahan sampah ini kita tuh merusak semuanya. Ya, aku mau bilang gitu aja. Terima kasih. Halo Rek, kembali lagi sama aku. Kali ini aku sekarang mau bahas tentang makanan lah. Tapi ini masih berhubungan dengan sampah. Kalian tahu gak sih ada makanan khas dari Malang itu, bukan khas ya, terkenal gitu dari Malang itu, namanya itu sego resek. Jadi sego resek ini bukan nasi sampah ya, tapi cuma namanya aja sego resek. Yang membuat unik makanan ini tuh ya dari namanya itu sendiri. Jadi dari nama resek itu, jadi kan membuat masyarakat apa ya, arek-arek Malang ini kayak pengen tahu gitu loh. Misalnya kayak sego resek, masa dari sampah gitu, masa kita makan sampah gitu. Padahal ya enggak, itu cuman namanya aja yang resek gitu, tapi itu tetap makanan. Sehingga dengan nama resek tersebut itu juga menarik para pengunjung arek-arek Malang ataupun luar kota. Hal ini pun menjadi bukti bahwa sampah itu bukan semata-mata hanya sampah. Jadi sampah ini kita bisa manfaatkan lebih lanjut, seperti yang tadi itu sebagai teknik marketing lah untuk menarik para pelanggan. Sehingga bukan sampah sekitar sampah doang. Ngomong-ngomong soal sampah itu, sampah itu bisa itu juga loh dimanfaatkan untuk didaur ulang. Itu yang pertama. Yang kedua dipakai untuk kegiatan ekonomi kita. Jadi misalnya kita kayak mendaur ulang sampah, kita ingin buat misalnya pot bunga. Nah, kita kan buat pot bunga itu dari daur ulang sampah. Nah, kalau udah itu ada pilihan lagi, ingin dijadikan buat hiasan atau untuk diperjualbelikan. Lalu kalau ingin diperjualbelikan berarti lanjut dengan cara yang kedua yang tadi, yaitu sampah itu sebagai penghasilan, sehingga kita juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari hanya membuat daur ulang dari sampah. Ya segitu doang sih Rek. Jadi ya sampah itu bisa didaur ulang lah, makanya nggak semata-mata hanya sampah gitu, jadi bisa dimanfaatkan Rek. Mungkin ini dilanjutkan sama temanku lagi ya Rek. Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai sampah. Nah, perlu kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai sampah yang berserakan di mana-mana. Contoh saja di tempat-tempat umum, di sekitar lingkungan rumah maupun di sekolah. Padahal masalah yang sepele tersebut dapat mengakibatkan masalah yang besar buat kita. Nah, sampah adalah barang-barang atau sisa-sisa hasil kegiatan rumah tangga. Sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik contohnya ada plastik, kaleng, dan sebagainya. Sedangkan sampah organik contohnya adalah buah, daun, dan sayur-sayuran. Dari sampah organik dan anorganik kita dapat mendaur ulangnya kembali seperti kaleng bekas, kita dapat membuatnya sebagai pot bunga. Dan sampah organik bisa ditarik ulang menjadi pupuk kompos. Sekarang kita beralih akibat bila kita membuang sampah tidak pada tempatnya. Contoh membuang sampah tidak pada tempatnya, membuang sampah di saluran drainase, seperti yang terjadi di kota Jakarta. Nah, di musim hujan kota Jakarta selalu dipenuhi air hujan, ya bisa disebut banjir. Terjadi banjir karena tersumbatnya saluran drainase oleh sampah dan ulah tangan manusia itu sendiri. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita harus membuang sampah pada tempatnya. Gitu guys. Halo Rek, kita ketemu lagi. Nah, sekarang ini aku ingin bahas tentang sampah lagi, tapi konteksnya agak berbeda gitu. Jadi ini ya berhubungan dengan demokrasi dan nasionalisme.
untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada sekarang ini tuh kita bisa atasi dengan cara demokrasi. Maksudnya apa? Jadi maksudnya secara demokrasi itu kayak kita musyawarah untuk membersihkan sampah ini, lalu untuk diapakan gitu. Jadi kayak ingin mau dibakar atau didaur ulang bersama-sama, atau hanya dibuang semata-mata, mungkin atau ide-ide yang lain. Sehingga dengan cara demokrasi tadi itu menimbulkan banyak opsi-opsi dari ide-ide para masyarakat yang melakukan musyawarah tersebut. Lalu seperti teman-temanku tadi bilang itu kan masalah sampah ini bisa dilakukan dengan cara gotong royong. Jadi sekarang aku mau nyeritain asal mulai gotong royong ini deh. Jadi gotong royong ini udah ada sejak leluhur kita sebelum Indonesia merdeka. Jadi saat kita dijajah oleh Belanda dan Jepang. Di Belanda kita bisa sebut dengan kerja rodi, dan kalau di era Jepang itu kita bisa sebut dengan romusa. Namun sangat disayangkan kegiatan gotong royong ini dilakukan secara paksaan dari para penjajah, ya Belanda dan Jepang. Hal tersebut tuh akhirnya mendarah daging di para masyarakat Indonesia, sehingga timbullah kayak rasa persatuan gitu untuk melawan penjajah. Dan dengan adanya gotong royong atau kerja bakti pada waktu itu, masyarakat Indonesia disadarkan arti tentang persatuan dan nasionalisme. Oleh sebab itu, gotong royong sangat dominan dengan nasionalisme yang tinggi, yang dimana para masyarakat Indonesia melakukan gotong royong karena cinta kepada lingkungannya atau negaranya. Jika tidak cinta atau tidak memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, mungkin di Indonesia sudah banyaklah tumpukan-tumpukan sampah di mana-mana. Ya sekian dulu dari aku ya. Jadi ya jiwa nasionalisme sama demokrasi itu ya juga bisa mengatasi permasalahan sama ini. Halo guys, hari ini aku mau menceritakan tentang komunitas pemuda gereja di Flores. Perkembangan iptek telah mengubah cara pandang manusia Flores terhadap alam. Begitu banyak kalangan yang mensinyalir bahwa jika tidak ditangani secara intensif, kerusakan lingkungan hidup di Flores akan berdampak buruk bagi aktivitas orang Flores yang pada dasarnya selalu berinteraksi dengan alam. Hal ini yang hendak ditegaskan bahwa persoalan kerusakan lingkungan hidup berdampak buruk bagi interaksi dan relasi alam dan manusia. Sebab bagaimanapun juga relasi keduanya berkaitan erat dengan relasi antara manusia dan Sang Raja Pencipta. Pada masa-masa ini juga gereja terlibat dalam pelestarian alam sekitar. Gereja ingin terlibat dalam pelestarian lingkungan dengan salah satu cara yaitu menyadarkan manusia bahwa kebebasan yang diberi Tuhan itu menuntut kita untuk bertanggung jawab pula. Karena Tuhan sudah memberikan bumi kepada manusia sebagai bentuk cinta kasih-Nya kepada manusia sebagai ciptaannya. Kita sebagai manusia harus memuliakan nama Tuhan sebagai bentuk cinta kasih kita kepada Sang Pencipta. Sama-sama masalah, gosip dan curhatan itu telah dipilah di tong sampah, kemudian bisa didaur ulang menjadi suatu pembelajaran yang bermakna bagi kehidupan kita. Kita bisa belajar dari sampah kehidupan itu agar makin bijaksana dalam bersikap dan bertindak. Tong sampah menjadi tempat memilah dan mendaur ulang sampah kehidupan dan dengan bantuan sabda Tuhan sehingga dapat menjadi pupuk penyubur iman. Ternyata sampah tidak lagi menjadi masalah tapi berubah menjadi berkah. Jadi sekian dulu penjelasan dari kita ini. Jadi kesimpulannya itu ayolah kita jaga Indonesia ini dari sampah lah. Ya mungkin sekian dulu dari kita, sampai jumpa di video selanjutnya Rek. Bye. House on the street, I make sure that you run. Now the honey's on me, I make sure they get mine. Surprised that guess that was smoke on the gun. Made the work do